Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu Guru Penggerak Angkatan 10 CGP Pesisir Barat Lampung. Perkenalkan, saya Desi Suryanti dari instansi SMP Negeri 6 Krui. Dalam video kali ini, izinkan saya memaparkan tugas modul 1.2.A.8 tentang kesimpulan materi modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak, serta hubungannya dengan modul 1.1 filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Setelah saya melakukan pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2, saya melakukan refleksi dengan menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perencanaan. Refleksi pertama yang saya lakukan adalah peristiwa, di mana momen yang paling penting yang mencerahkan bagi saya dalam melakukan proses pembelajaran modul 1.1. Saya baru menyadari bahwa sesungguhnya sebagai seorang guru, saya hanya bisa membimbing dan bukan merubah peserta didik. Mendidik sesuai kodrat yang ada pada diri peserta didik dengan tetap memperhatikan kultur lokal sosial budaya. Dan sebagai seorang guru, saya juga harus menguasai ilmu pendidikan dan ilmu tambah pendidikan agar dapat memahami anak secara utuh dan menyesuaikan konteks diri anak sesuai kodratnya dalam mendapatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Peristiwa selanjutnya adalah momen yang penting dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2. Bagaimana saya harus mengimplementasikan nilai-nilai seorang guru penggerak agar terjadi perubahan pembelajaran yang berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif dalam menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, saya juga harus mampu menguatkan peran saya sebagai seorang guru penggerak yang akan memberikan perubahan kepada ekosistem satuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Setelah peristiwa yang saya alami, saya menyadari adanya kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2, di mana filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan pendidikan bersifat menuntun. Artinya, peran guru sebagai pamong adalah memimpin pembelajaran, harus bisa melakukan proses pembelajaran yang selalu berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Sebagai seorang pengguru penggerak, kita harus mampu berperan inovatif agar dapat menuntut anak mencapai kekuatan kodrat zamannya. Refleksi kedua yang saya lakukan adalah perasaan. Bagaimana saat momen ini terjadi, apa yang saya rasakan. Pada saat saya mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 10, saya berada dalam ruangan kosong, di mana saya sama sekali tidak memahami bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara merupakan landasan dasar seorang guru dalam menjalankan perannya sebagai seorang pendidik yang harus bisa berpihak pada murid. Selanjutnya, saya juga baru memaknai kata berhamba pada murid bukan berarti guru harus ditindas oleh murid, tetapi bagaimana peran seorang guru sebagai among mampu memberikan semua aspek pembelajaran sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Refleksi ketiga adalah pembelajaran. Sebelum mengikuti pelatihan guru penggerak, selama ini saya berpikir bahwa pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas selama ini sudah benar, dengan memberikan pembelajaran menggunakan pendekatan model-model pembelajaran bervariatif sesuai dengan perkembangan zaman, dan murid tidak lagi saya jadikan sebagai objek dalam pembelajaran, tetapi belum memperhatikan kodrat yang dimiliki peserta didik. Dari situ saya baru mendapatkan pencerahan bahwa ternyata semua itu belum menunjukkan pembelajaran yang berpihak pada murid yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan saya mendapatkan pencerahan bahwa menuntun
Anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong memberikan arahan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Refleksi terakhir adalah perencanaan. Bagaimana saya akan mengembangkan diri saya secara sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu memperkuat nilai dan peran saya sebagai seorang guru penggerak. Saya akan melakukan nilai refleksi sebagai suatu pembiasaan dan penguatan peran saya sebagai pemimpin pembelajaran. Selanjutnya, saya akan melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat tentang inovasi pembelajaran agar terjadi perubahan proses pembelajaran di satuan pendidikan. Berikutnya, saya juga akan memberikan ruang kolaborasi berbagi praktik baik terhadap rekan sejawat melalui kelompok belajar di satuan pendidikan yang telah saya bentuk. Dan saya akan selalu melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan mandiri, secara online maupun offline. Demikianlah pemaparan saya tentang kesimpulan materi modul 1.2, peran dan nilai guru penggerak, serta hubungannya dengan modul 1.1, filosofi Ki Hajar Dewantara. Jika kita gagal merencanakan, berarti sama saja kita sedang merencanakan kegagalan. Benjamin Franklin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.